Pertama, sebagaimana yang disampaikan Ibu Bu Luh, yang sangat cantik dan baik hati. Akhirnya kita sama-sama punya rasa terpanggil ya, menjawab jeritan masyarakat ya. Pengaduan Bukan tidak mau warga Bali, tetapi lihat dulu persoalannya seperti apa. Bapak Advokat Ya. Wayan Sumardike. Jadi nanti Pak Juru akan kita buatkan surat kuasa menunjuk kami selaku tim pengacara untuk membela hak-hak Pak Juru ya, sehingga bank berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Karena walaupun Pak Juru sudah menandatangani perjanjian kredit yang di dalamnya terdiri dari ada prase ketika 3 kali tidak membayar angsuran, bank punya hak untuk melakukan lelang. Tetapi kita bisa berlindung di salah satu pasal yang menyatakan bahwa atas perjanjian kredit itu ketika terjadi persoalan, apalagi uang prestasi namanya, bermuara di peradilan. Jadi atas pasal itu kita punya hak untuk membela diri bahwa kita masih berdasar pada hukum masih punya hak terhadap barang itu gitu ya, terhadap rumah tanah itu. Kita kan cuma rumah macet, ujuk-ujuk langsung jual lelang, tidak begitu. Kalau terjadi perlawanan ya kami pengacara juga kan berbicara soal aturan main hukum, karena ada pasal yang melindungi seperti yang kami sampaikan tadi gitu ya. Kami pengacara tidak menyarankan untuk tidak bayar utang kan itu, tetapi kan masih cukup waktu buat dia buat debitur ya untuk menyelesaikan hal itu. Itu Pak Juru. Kemudian tidak usah ragu, tidak usah takut. Pak Juru nanti buat di tukang cetak spanduk itu ya, sesuai dengan bisa dipasang di depan rumah, tempel di tembok ya, kan pasti ada temboknya ya, tempel di sana. Ini isi foto, isi tulisan seperti ini, isi nomor telepon ya, pasang. Artinya kan Saru ini kan nak konsultasi hukum gratis kan, artinya kalau ada orang mau lelang itu misalnya, dia lihat ini mikir ya, kayak ada pengacara mau berat nanti gitu, ngerti maksudnya? Kita pasti perlawanan, sehingga yang orang tidak mau membeli barang sudah keluar duit banyak, barang tidak terpakai, nggak bisa pakai kan, karena kita sengketakan gitu ya. Nanti isi HP ya, nomor HP ya. Kalau ada yang mau anukan ya turunkan ya, nanti HP-nya di bawah nama ini ya, Desa Bakat Kecamatan Jalan Kampung HP 081 999 sama. Untuk masyarakat Lumpurnya juga harus tinggal nama HP-nya di bawah. Nanti ini akan diketik di bawah isi apa namanya, nomor HP. Namun ini pertanda kalau misal diisi rumah tanah rumah ini sedang bermasalah, hubungi kuasa hukum, mana sana atau tanah rumah ini sedang dalam pengawasan kantor pengacara ini gitu, nah kan, kalau ini kan Saru dipasang, ada spanduk konsultan
konsultasi hukum gratis kan agak seru kan, seolah rumah itu tidak bermasalah kan gitu kan. Semua Pak. Gitu. Ini Jerome, silakan dijelaskan secara singkat, kronologi secara singkat. Ya, tadi yang Bu Kasih, Pak. jelaskan ya. Karena Ya, pinjaman yang cair itu kan memang sama sekali tidak digunakan oleh Jerome sendiri. Jadwal peminjaman dengan jaminan SHM 1 hari 7 Maret 2016 para Sari, para pejuta berbangun rumah setelah uang cair disanalah Pak Pen Suswono mulai mendekati saya dan bilang mau membantu saya dengan syarat meminjam uang lagi di bank dengan jaminan sertifikat 1 lagi ya, dengan luas 3,5 hari. Di sana Pak Pen bilang untuk yang sudah cair bakal diputar lagi di manajemen. Kalau Pen Suswono ini masih ada di tempat ya? Ada di Dewi Sri. Peminjaman kedua cair tanggal 8 2015 Bank Adiarta sebesar 750. Itu pun yang mengatur semua dengan sejumlah yang diinginkan, C yang sejumlah 750 juga dicairkan oleh dengan cara saya diatur oleh dia untuk datang ke bank BCA. Setelah saya datang saya hanya tanda tangan saja seperti itu, uang cair, semua uang yang cair di bank dibawa oleh dan dia pakai semua uangnya sebentar. Ini yang 1 hari mendapat 400 dipakai sendirian membangun. Kedua pinjam 750 di Parasari. Ya di Bank Adiarta ya, dengan 3,5 hari ya. 3 hari. Ini 3,5 tapi 3 hari ya. Kemudian Dapatkan jelas 750. Kan caranya pencairan uang itu bagaimana caranya? Apa masuk langsung ke buku tabungan? Prosesnya itu pertama yang dibikinkan rekening BCA. Ya. Cuman rekening BCA ini kan dia ada bapaknya Pak Pen ini kan ada sami-sami nomornya Sampai sekarang. Waktu nikah dipegang sama dia, begitu cair pas nikah nggak salah Jumat. Dia lamaran hari dia waktu nikah langsung pacara lamaran nikah isin jana. Kemudian hari Sabtu nikah karena tutup bank otomatis Senin nikah dicairkan di telepon yang jero main sab nyairan BCA di BCA di Dewi Sri begitu. Berikut yang lungo cuma ada tangan mata langsung dia masuk pulang, mungkin dia langsung masuk ke rekeningnya Pak Pen sendiri begitu nih. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih setahunan Pak Pen itu bilang sedang tiang jero asalnya kewah banyak jero soalnya BPR ada yang berlotan dan yang bisiknya pindah ke take over ke depan kadang yang rasa percaya kan Pak Gen. Nah terserah kuku ini kan dong kuku nih ngatur. Nah akhirnya pindahlah ke take over ke depan. Take over di depan itu mendapatkan sejumlah 1 juta 1,250 juta. Niko pun susut ini kan dan bawa Pak Pen sering ngelola kesuwen-suwen. Akhirnya Niko tahun berapa Niko yang lalu dia disuruh minjamkan uang lagi 375 70 2018. 2018. Udah gitu. Udah. Abon Kenten Pak Pen bilang sedang tiang terus soalnya jadi kalau Idul Fitri banyak sih BK tutup makanya milih hilang namun balik pindah Kenten. Nah setelah hilang nikah kebetulan sih memang dapat yang uang cash nih Bapak, dapat uang cash. Abon Kenten nikah dapatnya nikah 350 dari 370 dulu potong administrasi 350 bersihnya. Abon Kenten uang cash yang boleh nikah waktu dapat uang cash nikah wadah kresek, sedangkan Pak Pen sendiri sudah menjaga di luar bank itu BPR itu parkir itu, sedangkan Pak Pen itu sudah dapat berkomunikasi dengan direktur bank itu Pak Lebat dan Bu Ayu. Setelah dapat jenah nikah langsung diminta uang nikah jero yang berpikir ke motor. Jadi makanya bang kita lihat yang langsung kita berangkat kali yang pun makanya toko Bapak malamnya
setelah kesuwen akhirnya yang ditelepon sama bank, dipanggil nawarin surat, otomatis saya ke bank jujur dan terkejut soal saya tidak pernah berurusan dengan bank. Dipanggil jam bank jero kenapa niki kok sudah call 4 kok nggak bayar kaget lah dia kok bisa nggak bayar Pak, sedangkan Pak Pen yang mengelola dinah yang nikah kenapa telepon dan Pak Pen dengan jawab begini, oh santai jero saya mungkin call 4 lalu call 5 biasa gitu Pak. Akhirnya dan juga lah sama orang bank harus melunasi nikah, marah nggak salah nikah harus membayar 65 juta nikah. Akhirnya yang dikasih pinjaman, dikasih minta nikah dengan saudara 65 juta, bayarlah yang nikah, juga nikah 3 kali yang bayar, ampun kenten. Terus akhirnya setelah bayar 3 kali nikah, Pak Pen juga nggak ada kabarnya. Nah akhirnya yang ngomong langsung sama bank, sebenarnya Bapak yang memakai jenah nikah bukan yang nikah sebagai alat sama Pak Pen yang difitnah macam-macam Pak Pen. Udah terus makin dina nikah sama dan makto cuma angin sama kan didamatkan dari BPR Palasari ya. Akhirnya terbuka dan begitu banknya baru uning. Abang kita dipanggil Pak Pen nikah, dia juga dipanggil duduk bareng-bareng nikah di bank. Dia juga dicubit sama orang nikah gara-gara namuan ini aku hancur dan perusahaan aku gara-gara namuan ini aku dari ini kolab gara-gara ini sebuah banyak dari itu. Akhirnya Tian tude Pak Pen di BPR nikah dan itu yang benar-benar tak bisa jawab apa karena yang jujur yang awal sekali masalah itu. Akhirnya istrinya jawab juga, kalau begitu coba ayo unikan yuk berapa kira-kira sih sebenarnya Bang aku lah Pak Pen di depan direktur nikah dia yang sanggup yang nganggup bisnis sebesar 1,7 M gitu omongannya dia. Dia pun dapat ngerekam juga waktu pasaran nikah, sedangkan Pak Lebar nikah direksinya juga bilang begitu. Akhirnya Pak Lebar bilang ini, jadi urusan jero ya urusan Pak Pen masalah bank saya nguning yang makin kelar itu keken sulur tahun awal mulanya. Akhirnya satu hari yang mereka ke Kenten ke Money Changer dengan segara tempatnya dia usaha nikah sareng Diki Pontiano yang minta hitam putih mandai istilahnya mau masih dulu karena orang dia tuh udah pakai uang yang 1,7. Akhirnya tanggung dia boleh malu dia ada surat bawa ada tuh kalau tanda tangan. Akhirnya mereka yang bawa surat balik kedua minta tolong sama sebenarnya notaris dibikinkan di kan 1,7 yang pikir mungkin jadi bakal tanda tangan istilahnya yang aman jadinya dia akan mengakui mau memakai uang yang kita datang kode ditolak balik. Justru yang diadu sama Bukon Tiano seorang Niki Kodoni dan percaya sama jurunya itu orang penipu orangnya. Saya ditipu sama orang. Saya tidak mau kalau mau tanda tangan suruh semua keluarga datang sini baru saya tanda tangan. Ulang akhirnya udah pulang. Akhirnya semua yang panggil semua tahun tidak Niki ibu dan kerja panggil tentang tahun tidak Niki juga aku juga tidak ditanda tangan karena kita kerja bilang begini, saya menanda tangan dengan catatan kalau misalnya anak istri saya semua tahu penyanyi lunak mata hangus dan tangan dan itu kalau mau misalnya meluluskan saya mau bayar dengan catatan 15 tahun itu katanya. Lah yo mantan banget. Nah Pak berarti berapa kali itu penyerahan uangnya? Ya, coba. 3 kali. 65 nikah 3 kali. Dan 3 kali. Berarti sekarang di bank berapa ini terakhir? Ada catatan Pak ya. Terakhir sampai bunga di 2,8 M. 2,8 ya? Iya bunga berbunga. Ada nih. Kerjaan apa? Coba di SP 1, SP 2, SP 3 muncul. Ini sudah pelaksanaan lelang nih penetapan. Oh sudah ya pernah terlaksana ya ini ya. Tapi tak cek belum ada di Asongkaro ada waktu itu. Ya sementara terlewati. Desember. Baru sekali ya. Ya. Nah sementara saran dia segera cetak itu ya. Ya. Paling bayar 50.000. Ya. Ya cetak. Kemudian pasang paku yang bagus ya di depan rumah. Ini untuk mengurungkan niat kalau pembeli ya. Karena Prosesnya dijalankan oleh untuk perlawanan dengan barang dan si pen ini yang seperti maksudnya serahkan semuanya ke
advokat. Oke. Yang penting rumah tetap bisa tempati. Kalau jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kita serahkan semuanya ke beliau. Nanti dibuatkan surat kuasa. Ayo ini Jadi kalau dia kuliah nanti dia magang dia. Jadi tukang petiknya nih. Jadi ke Jakarta saya magang di sini. Bagian penerimaan tamu. Bapak kan ada bilang bahwa tidak dikonfirmasi. Ketemu sebab Pak Penki bilang kalau bagian Bapak ini sudah kalau saya akan kembalikan akhirnya nggak ada apa-apanya sampai Bapak sakit. Gara-gara orang itu. berarti dua-duanya ya? Iya. 130 dan 300 ya? Ternyata 3,5 ya. kalau di sini, 3,5 ya. kalau di surat ini 300 meter persegi sama 1 hari 30. 1,5 sama 3. Ayo sekarang Bu. Ya. Ayo. Ya, SP-nya ambil bawa sini. jeruk. Dari video sudah diakui semua. Oh itu alat bukti itu. Bahwa dia gunakan uang sama Pak tuh. Lebih Lebih 750, 250 dan sama 370 terkait 2 dijadi 70. Oh 230. Oh Pak Denny Suryawan ya. Iya. Jumlah pinjaman 1.250. Kemudian 1 miliar. Ya. 1 miliar kayak mana gitu. Iya, benar-benar itu. 1.250 itu dicairkan 1 M katanya. Oh, Tapi nilai pinjamannya 1.250 yang diakui. Tapi uang yang dikasih itu 1 M. 1 M gitu. Tapi yang kita pakai patokan untuk pembayaran hutang kan 1.250 M. Iya. Kemudian 250 nya kemana kan? Iya, iya. ada 3 nih. Ada 3. Ya. 370. 370 ya, yang terakhir nih ke Nah, yang pertama 1.250 ya? Apa 1 Take miliar? overnya. Yang take overnya. Oh iya ya. Itu Berarti itunya kena itunya. ini bank hari depan. Oh semua hari Iya, depan di ini. depan. Iya. 1.250. 2017, 2018 1 miliar. Bulan 6 juga. Oh terakhir. 3. Yang satu itu di Oh dalam 1 miliar terakhir. 370 2018 bulan 6 tanggal 12. Kalau yang 1 miliar 1 miliar itu itunya seperti kayak kena denda atau apa dibilang karena ada denda itu jadi kena 1 M gitu ada maaf. Kena ada pokok 1 miliar bunga 561 denda menjadi 1,6. Oh ini jadi segini gitu Iya, kan? dendamnya. Ini dia bilang ini apa sih kan ada lagi ini dan dendamnya. Ya, yang satu nggak ada. Nggak ada. Ini yang satunya. Nah makin yang tanya tentang cara penyerahan uang kepada si PM ya. Karena dari cara penyerahan uang itu kita bisa nilai rangkaian peristiwa hukumnya gitu. Nah itu kan yang muncul 3 ini kan 1 miliar, 370 dan 1.250. Uang-uang real yang coba catat uang-uang
nyata yang diserahkan oleh Pak Jero kepada dia hasil pinjaman bank itu. Coba dari awal. Yang 750. Bagaimana proses baru masuk ke gedung bank? Penandatanganan Cair. Nah, itu uangnya kemana? Yang 750 ya. Nah, Jelaskan. pertanyaannya ikuti dulu. Ya, tak kasih pertanyaan. Iya. Kan cair 750 Betul. sudah tanda tangan. Betul. Oleh bank, kan cara mencairkan uang 750 itu apakah masuk rekening tabungan? Niko dikasih cek dengan BPR Adiartanya yang 750 Niko. Oh, cek. Dicek dikasih Atas nama nama? sendiri. Ini Suryawan. Dan itu dikekan hari Jumat dikasih pas yang lamaran. Udah itu hari Sabtu nggak bisa. Akhirnya pencairan hari Senin. Senin itu kan ditelepon dengan Pak Pen. Jero mai ke BCA yang di Dewi Sri itu pencairan cek minta KTP karena nama atas nama Tian KTP. Setelah nikah pencairan nikah pulang dah Jero, akhirnya uang yang Tiang dapat dari cek nikah masuklah ke rekeningnya Pak Pen begitu. Sebentar. Gitu. Kan dapat uang tunai 750 Berupa cek gitu. kan berupa cek dicairkan. Betul. Cairlah uang 750 Betul. diterima Pak Jero. Cairnya berupa cash atau apa? Langsung masuk ke rekeningnya Pak Pen. Langsung pindahin buku ya benar. Transfer ya. Soalnya Masih saya buktinya tuh. mutasi. Masih buktinya. Ada buktinya? Masih buktinya. Yang 750 itu dari C itu ditransfer ke rekeningnya dia. Bawa. Ada buktinya. Buktinya nggak ada. Iya. Buktinya langsung dia langsung Kan yang Gimana dia? karena saya Akuro kalau saya lihat ceknya mutasinya jeronya Ya, itu nggak ada. ada pemasukannya 750 di sini. Kan masuk kan langsung ditransfer ke sana. Itu udah langsung betul. Karena dalam bentuk cek kayak itu udah tidak masuk lagi ke ke tabungan. rekening. Tidak. Sudah ditransfer ke Berarti rekeningnya Pen. ya, rekeningnya dia bisa di print itu. Bisa Di BCA itu. ya di biasa pada saat pencairan tuh jelas Itu Jadi dia. dia setor tunai terus. Iya kayak setor tunai. Iya. Setor tunai. Jadi ceknya Jero, dengan KTP-nya Jero. Bukti ceknya masih. Bukti ceknya Bukti cek ada 750 nggak? itu ada. Itu kopi atau apa? Nggak ada. Nah, Nggak ada. yang kedua, tanya dulu. Pertanyaannya. 750 itu langsung clearing ke Rekening. Rekeningnya Pak Pen. Ya. BCA dari sini. Kemudian kedua berapa uang lagi? Yang kedua itu kan take over dari dua belah pihak bank itu Adiaka sama Parasari take over ke hari depan itu mendapatkan 1M250 ya itu. Nah ya take overnya. Sedangkan susuknya nih dari 450 yang 750 nih sisanya nih sama sekali yang nggak bawa Aven pun juga yang pakai nih dipindahkan mungkin ke rekeningnya dia gitu yang 12,50 nih Dan pada saat penandatangan kan ada penandatangan lagi. penandatangan lagi betul betul Penandatangan terus bukti susuknya dari 450, 400 dan 750 itu. tadi dan makna lo langsung dia yang bawa gitu. Pertanyaannya lawyernya Iya. 1250 itu keluarnya Berapa? Tutup utang berapa? tutup utangnya Sudah 750. 750. tambah 400 Kan satu tambah 1,1. 400 750 tambah 400 ya. Iya betul. Ya. Sebentar, 400 itu yang di mana itu? Yang di awal. Awal itu ya, Ya. yang untuk bangun itu ya. 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 Yang pakai sendiri ya. Ya. Berarti 750 sama 400 1,150. satu korla. Uangnya Cair 1250 ya, ya. betul. Oke, anggaplah Pak Pok itu kan itu. 100 dan lebih. Ya. Oke, 1250 kan itu Ya. untuk take over 400 dan 14 750. Mungkin yang 750 nya jadi berapa, 400 nya jadi berapa. Ya. Kan itu. Kan sudah sebagian dibayar. Oke, itu dua. Sisanya. Dan ampun menulis sisa. 3 berapa ya lagi proses? Sekali itu di bulan 2018 ya itu sebesar 370 menjadi dan Yang karena 1M mana duluan? 1M udah 370. Itu Ya itu belakang. Belakangan yang 1M belum bicara. udah.
1 M itu kan nulis loh. Sudah ada Nanti persen untuk nutupin yang 750 sama yang Ada 250 sama 1 M nggak gitu aja sih. Apa yang nulis 1 M nya? Nah, Ada 1 M. maaf juga mungkin kan potong dikit-dikit Iya. yang Ini Pak Juru Mangga. itu sudah yang ditekan sosial. Ampun itu akte pernyataan bandingnya tinggal yang buat gini, tinggal yang buat memori bandingnya dalam 2 minggu. Nah, kalau posisi hukumnya adalah kuat, itu kita sudah bisa-bisan bela. Kalau segala sesuatu dibanding, kita ada orang kuat. Cuma kemarin saya marah karena saya dipaksa-paksa nih. Bukan 1250. Bukan 1,250. ya 2250. Dengan jaminan 2 berbeda. Iya. Nomor pinjaman beda. Iya. Oke, 2250. Untuk Untuk menutup yang nutup yang 400 dan 400 sama 750. 750. Nanti susunya Susunya kan 1 M. sekitar 1 M. Iya, iya, iya. Betul itu. Artinya semua dana ini diterima oleh si kayak Pak Jero ada pakai berapa itu? 50 juta gitu. Nggak. sama Oh iya, iya. Masuk ke rekening ini berarti ya. ya Ini rekening atas nama atas nama saya, Pak Jero. Ini kan dia kelola. tapi Ya. dia ngelola. rekeningnya itu dikelola oleh Betul, Pak Pen. PEN. Ini berarti 2 rekening ya dia? 1 rekening apa 2 rekening? Rekening. 2 jaminan. Oh iya. Tapi masuk ke rekeningnya, pertanyaannya Loid tadi 2250 itu kan cair nih ceritanya nih. Betul, ya. Satu pakai nutup. Iya. Entah yang 2 bank ini, Betul. sisanya itu masuknya kemana? Ke rekening siapa? Rekeningnya. Berupa cash kah atau berupa apa aja? Kalau cash pun nggak habis ada. gitu. Habis ya. Anggaplah Habis nggak 400 ada. berapa? Kan kemudian yang 750 anggaplah menjadi nama cat gitu. 400 bisa berkembang jadi 460, 480. Paham. Ini yang cair 2250. Kan cairnya 2250. Ya, Lebih. padahal tadi kan cuma 1250 kan. Mungkin ada tambahan Ada 1 M. pinjaman lagi 1 miliar. Ya. Ya. Pasti Pak Jero tanda tangan kaitan. Ya. Cairnya Lebih 2250. itu Oh. hijau ke Jadi Lebihnya rekening Apen semua aku. Pak Jero hanya pakai 400 saja. Ya. Yang waktu pertama yang SAM
luas 130. Betul. Kemudian selanjutnya macet minjam 750 dipakai dia, macet take over plus 1250 plus 1. plus 1 gitu. Lebihnya juga masuk ke rekening ini berarti kan? Betul. Nah rekening ini kan yang bisa ngeluar masuk kan harusnya jero yang boleh Iya, karena pakai kuasa jero. nah oleh pakai kuasa begitu kok. Dan BBP dibuatkan yang Karena satu yang sendiri dibikinkan rekening, udah gitu nomor apa namanya tuh? Apa namanya? Gesek itu anak ini kan Oh, ATM. sambil orang itu yang magang. Oh, PO PIN-nya. BPR ini. Iya. Nah, ATM-nya sama si Kopen. yang memang dibikin. Berarti ini dana kelebihannya ini ditransfernya ke BCA, betul nggak begitu dia tak ini ya? Begini, semua kredit, semua pinjaman atas nama Pak Jero mendapatkan fasilitas atau kelengkapan buku tabungan ATM. Cuma kemudian setelah dana itu diparkir di buku tabungan, cairnya dimasuk ke tabungan. Kayak dia megang ATM itu dan PIN itu kan gampangin kayak itu. PIN-nya dia pegang. Kecuali yang pertama yang cek berapa itu? Kalau 750. 750 sepenuhnya dicairkan kemudian dikirim masuk ke rekening rekening ATM gitu. Kalau yang ini berarti rekeningnya atas namanya Jero, ATM-nya atas nama Jero di BPR Ya, ini, tapi dipegang oleh dipegang pihak sama BCA. sampai dia. sekarang masih dia pegang itu. Nah, udah kembali Yang BCA-nya. BCA-nya. Ya. Nah, dalam udah dikembalikan sama dia. Dia. Jadi Pak Jero nampaknya sulit membuktikan tentang penyerahan uang itu. Ya, sulit karena uang itu dicairkan, Pak Jero yang datang. Penyerahannya langsung ke itu. Itu kecuali kalau yang 750 karena itu cek, kemudian pasti dia ada bukti uang masuk. Gitu. Nah sekarang begini, pantas dia gede gerak nih si Pen ini. Karena dia sudah tahu ini tidak bisa membuktikan terjadinya penyerahan uang. Winter di Kisami dari pinjaman itu masuk ke rekening Wiki termasuk yang 370 masuk ke BPR hari tapi ditarik itu naik Ke atas nama ini kan? atas nama. Ya karena dia Cuci yang tangannya dia tidak kelihatan ya. iya. Seolah-olah Jero yang ambil lah. Ya itu dah, kayaknya Cuman ini tidak bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan cuma yang di BCA seperti lawyer bilang ya. Iya, 75 karena clearing di sana. Kalau ini secara hukum Iya. Tapi di pakainya tuh kelihatan ya di Iya. Tapi makanya juga kelihatan bayar listrik, bayar telepon, beli tetep bagian itu atas nama yang sendiri dipakai. Buktinya nanti dikumpulin semua kasih ke Niki yang kurang Niki seperti ini kan mutasi rekening suami Jeronya di BCA-nya. Tapi mutasinya itu ya pakai atas namanya Apen, bayar kreditnya Apen, bayar listriknya Apen, jadi kelihatan. Kehidupan juga masih Ini kan pensiuno bayar nanti kita tuh kredit. Niki karena dikuasai kartu ATM dan Ya kan karena pinjaman atas nama Pak Jero tentu ada kewajiban bayar. Tadinya itu kan dia pakai uang ini untuk bayar utangnya Pak Jero. Gitu. Tapi namanya dia nggak muncul. Ya karena narik yang bisa narik kan ATM-nya Pak Jero. Ya. Tapi dia bawa, tapi dia bayar listrik nih PLN tapi atas nama Pak Fen. Pakai rekeningnya. kebutuhan Listriknya siapa yang dibayar? Listriknya dia. pribadinya dia. Di sini ada transfer ke anaknya. Oh iya. Nih. ini yang rekening BCA. BCA-nya Jero. Yang Dibawa sama Apen. Ya, Ini bayar satu kreditnya Apen juga. ibaratnya sempurna rencananya dia Iya. bukan rekening
dibuatkan NPWP Ada dibikinkan juga di Hari depan Iya. pas ini ada. Usiga, usiga. Tapi bayar itu kreditnya hari depan di sini ada atas nama PN Susiono. jadi dia menyebuang juga atas nama dia, bayar kreditnya pakai dana ini. Iya, nah sudah leluasa ya menggunakan. Udah ada luasa. Iya. Dia sudah mengakui dengan sepenuhnya, dia mengakui sampai menyatakan kalau saya masih ada aset, saya pasti bayar, seperti itu pernyataan beliau. Akan tetapi ya dia juga mengalami permasalahan lainnya. Pada intinya kan pengakuan kan ya. Pengakuan itu sudah ada secara live tadi, kita live tadi, dan Oh tadi ketemu ya? Iya. ketemu tadi pagi. Secara live dia sudah menyampaikan ya rugi gitu kan. Tapi kan di sini kan begini, jadi bagaimana dana-dana itu tersebut dicairkan, memang Jero ditenteng ke bank, tanda tangan, setelah itu dana berpindah tangan, dan di saat yang sama Jero ini diminta menyetor 5 juta per bulan untuk membantu dia membayar bunga. Tadi saya jelaskan begini, kalau kita menjalankan usaha partneran, kamu sudah bawa uangnya dia sejumlah 250, berarti 3370 totalnya saya, 3370, 3 miliar 30, berarti pemegang hak mutlak, pemegang saham 100% berhak atas keuntungan ataupun kerugian yang dilaporkan. Kenapa harus ada kewajiban lagi 5 juta per bulan? Saya bukan. Saya berikan contoh kasus saya berpandangan dengan dia. Ini sebuah perjanjian bisnis yang tidak masuk akal yang bilang begitu. Karena dia memiliki kuasa penuh atas aliran uang tersebut, akan tetapi beban hutang dibebankan kepada pihak Jero dan menggunakan keluguan pihak Jero. Dan Iki baru pertama kali bisa masuk rumah ya, duduk di dalam ya. Tadinya diusir terus Iki sama keluarganya. Setiap datang diusir berkali-kali. Dan ada 5 korban lainnya. Akan tetapi yang disampaikan ke pihak Jero, selamatkan dulu perahumu, kita bertemu dengan Pak Lawyer. Nanti yang 5 orang itu nanti kan ada Haji Kuryanom, Bu Haji Kuryanom juga kena nih ke, terus Kuryanom ya, Kuryanom Tabanan. Kuryanom Tabanan ya, Iya. Kuryanom Tabanan, Iya, kita Kuryanom Mesir Tabanan. juga nih ke, Iya. lagi beberapa. Nah nanti kalau misalnya kita sudah laporkan ke Kewilayahan, nanti yang 5 itu pasti akan datang nih ke dengan sendirinya kan gitu. Jadi semua pengeluaran-pengeluarannya yang bersangkutan Iki atas rekening yang dibuatkan atas nama Siapa yang mengetahui, saksi yang mengetahui bahwa dia yang bawa ATM dan buku tabungan? Saya. Lagi, Mungkin istrinya tahu juga. tapi jangan dihitam karena dia pasti bilang tidak. Iya. Saya. Di mana penyerahan itu? Penyerahannya dibuat ATM itu. Rekening dan kamu. Pertama kali itu ya buat aku ya langsung dikasih ke dia. Di mana itu tempat? gimana? Di BCA, Kuta ya. di BCK Kuta. Kapan itu? 2018? Nah. 17? Ini Kalau mulainya tak salah, 2000. dua- Siapa tahu ada rekaman CCTV kan gitu. Iya. Nanti Di bisa, 2016. supaya kita bisa buktikan karena dia yang kuasai sehingga bebas dia narik gitu. Buatnya. Buat ini Iya, rekening. iya 2016. Buat rekening ini ini ya langsung ke diisi dana berapa? Itu Dananya dari mana? dananya dari mana Pak? Dari Pak Jero tinggal di mana? yang ada mana gitu. Oh dekat. Mungkin besok Niki sendiri boleh ya. Iya. Niki staf yang enggak ngantor hari ini Siap dia. untuk maksudnya kan bikin surat kuasa. Karena atas nama Pak Jero ya. Iya. Sertifikat atas nama siapa itu? Pak Almarhum Murah. Papa, Pak Murah. Oh gitu ya. Iya, tapi sudah almarhum. Oh iya iya. Jangan yang masih bingung di yang Kamu Jero dibikinkan kartu kredit juga, ya tapi dia yang pakai itu Dibikinkan Nah, kartu kredit. kredit enggak sih, cuma ATM. ATM aja dibikinkan sama dia dia. kartu kredit BCA card. Ada nama Pet Susono. yang jangan bingung. Pakai bayar kartu kredit. Itu atas nama Iya, Ben Susono iya. yang kartu Kalau kreditnya yang dia. 750 kan clear, dananya dikirim ke rekening ATM. Itu clear. Nah, dana dari cairan ini Satu. setelah take over kan masuk ke rekening BPR ini sejumlah 2250 dipotong penutupan yang bank lama. Kalau dia lihat dari transaksi itu kan
tarik tunai Ya. gede-gede uangnya gitu. Ya. Tapi tarik tunai kan atas nama ini kelihatannya kalau nyepen di sana. Ya, orang banknya tanyain. Korelasinya sama rekening ini kan buat lagi DCA nih. Ya. Otomatis buat DCA ini kan berarti ada sumber dana yang dimasukkan. Ini kan yang pertama yang 750 juta. Yang belakang. 2016 ini. 750 juta katanya ditransfer ke rekening RTL. Ke rekening BCA, tapi dia dibuatkan juga di rekening. Dia juga bikin rekening bank. Sebagai cek itu kok. Tinggal hitung berapa dana yang digunakan oleh dia. Itu aja. Jadi dia mengakui berapa? Dia tadi udah mengakui pertama di 750. 750, terus di 1250 sama 370 itu dia ngakuin saya pakai Berapa itu? saya mengelola gitu. Berapa itu? Sekitar Biar bisa kita somasi. 750, 1250, Rekamannya 370. kirim ke. 2370. Iya. Nomornya Pak Jero catat dulu nomornya. Nanti ini si nomor HP ya di bawah nama desa aja ya. Bisa. Ya di bawah itu kan Nomor itu HP. bisa aja di Biasa rekening. 08 ya. Nanti jadi berapa jumlah uang dipakai? 2370 ya. Ini dibuatkan aja dia dari 2370. Ya. transaksi untuk Bahwa itu utangnya 3 miliar lebih itu. Iya. Tapi kalau dari marketplace-nya di Facebook itu dijualnya 2,9 gitu Pak. Itu pun bisa nego mana yang kan. Itu tunai kan tidak bisa dibuktikan. Nah, itu ya jawab ya kalau bisa dijawab itu Iya. ya itu barang rumah tangga bermasalah rebutan sama ahli waris ya gitu itu aja sedang sengketa gitu terjadi sesama ahli waris bilang gitu ya supaya orang belum belinya gitu itu cara-caranya. penarikan biru BNI. Nah ini ada penarikan 4 Niki. Penarikan tabungan Jumbo Lestari, penarikan giro BNI, penarikan giro BCA, penarikan giro BCA. Totalnya itu jumlahnya 1 miliar, 2 miliar. Jadi sejumlah pinjaman. Sejumlah pinjaman. Baru langsung 2 M jadinya pinjamannya. Coba notis ini di bawah ya. Apa mungkin nggak dari oknum pihak BTR ada kong kali kong sama pen sehingga dia leluasa untuk keluarkan itu. Paling kali kong Secara secara hukum Ya di ini awal Iya. pada saat pencairan kredit. hanya pada saat ACC itu, Ya. supaya dapat pinjaman. supaya dapat Ini pinjaman. di 2018 ini ditarik langsung 351 juta. Gitu. Itu mutasinya. Jahat nomor. Tapi kalau untuk kasus begini, Ya. di satu sisi untuk pelelangan kan sudah dengan cara ini Orang-orang mengatasinya Betul, ya. agar tidak Dan menjawab Gitu. di mana itu dia unggah gitu ya. Kalau dia unggah di Facebook langsung aja komentari pakai huruf gede-gede aja. Itu adalah milik saya, sedang bermasalah ya, sedang terjadi Jangan masalah. sebut nama. Ingat jangan sebut nama. Nanti semuanya akan kita serahkan kepada Bapak lawyer. Dia akan dari keputusannya. Nanti kan ada foto barang kan itu ya, langsung aja jawab untuk barang ini milik saya gitu misalnya kan, sedang bermasalah gitu
ini solusi untuk ada tidak Iya. kan itu Iya. sisi. Nah kalau untuk si pelaku ini Pelaku harus solusinya masih masih disomasi dia disomasi. atas perbuatan pidana 378, 372 penipuan penggelapan. Penipuan penggelapan Ya, atas pinjaman bank ini. Tapi kan bukti-buktinya harus Ya nanti kan Bapak nanti dipikirkan. Ya, Saya mungkin somasinya dulu kan. somasi. bisa buktikan lagi kemudian langsung. Ya, kita gunakan bukti tentang ini, dokumen-dokumen ini, bukti surat, ya, perjanjian kredit dan sebagainya, bukti surat, kemudian keterangan saksinya, keluarga yang tahu bahwa langsung uang itu dialihkan ke sana. Pihak kami juga ada yang tahu yang 3750 karena itu kan jeronya ngasihnya di parkiran. Iya. Sama Apen itu pun dilihat sama pihak abang. Iya, itu keterangan saksi minimal 2 alat bukti. Ya. Yang di Kira-kira kalau minta surat perjanjian di bank yang di awal itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Nanti kan PK, dibuat surat PK ini. namanya. Iya. Perjanjian Karena kredit. saya cuma punya yang 3750 aja yang di Iya. awal saya nggak 330 itu. Waktu nyerang-nyerang pis itu di mana? Iya, nah waktu 370 nikah Ya. di depan bank langsung nikah Di parkiran. di parkiran bank. Bank itu di mana? Di Di Ayam Buruk. Ayam Buruk ya? Polresta Denpasar. Yang kedua yang 750 cek kan. 750 Di mana? Di mana pinjam itu? Di atas nikah. Mana Bang Afra itu di Di atas nikah di Sepipi. Batu ya? Iya, sebelum kita mau cari tikungan ke nanti akan ke kapal nikah di kanan jalan. Dan karena menikah waktu itu kan ada lamaran, Iya, kan betul. transfernya hari Senin di Bank BCA mana? BCA di Dewi Sri juga sampai ke sana oleh nikah mencairkan ya betul. Iya. Betul. Ya nanti kita lihat yang penting besok kalian buat surat kuasa ya. Bawa ini. Demi nanti antar ke sini besok. Besok mau pagi-pagi kan jangan gitu. Besok kita lagi Jun Bintang. Jam berapa jadi besok? Nanti aku besok diantar sayangnya temannya sama ada Pak Baleri. Setelah buat surat kuasa baru Ini semua diamplopin saya. kita Semua somasi dia. Kita somasi si perlu nama. di file. Ini ada dua kasus ya, kasus urusan dengan bank, Ya. kasus urusan dengan si pen. Penipu. Ya, itu ada 2 kasus. Jadi besok buat 2 surat kuasa ya, kuasa bank, Satu Apen. kuasa 1 menghadapi si pen ya, itu 378, 372. Nanti kalau dia mengelak, ada metode pembuktian yang masing-masing tidak memiliki alat bukti. Seperti maksudnya, lalu menyerang, saya bisa membuktikan anak mewah. Kita berdua aja, saya kasih Pak Jero. Misalnya pinjam gitu misalnya, nah ada yang menyaksikan kan, kalau proses hukum itu lemah jadi saya lemah karena tidak ada alat bukti, tapi saya bisa buktikan bahwa terjadi peristiwa hukum serah terima uang gitu. Nah, cuman memang agak jalan panjang melalui perdata dulu. Ada istilahnya namanya sumpah pemutus. Kita mengajukan gugatan dengan mohon sumpah pemutus, kemudian kita bersidang dipimpin majelis. Ada di mana bisa kita sidang, ada sesuai agama ya. Oh, kalau Pak Denny agama apa nih? Yang Buddha. Buddha. Iya. Berarti di misalnya di mana bersumpah gitu ya, di biasanya bersumpah itu kalau Buddha ada sarana prasarana ya, kalau Bali misalkan ada Banten kayak gitu, di Ubud
mudah? Kalau cara mudah sih jarang, kayaknya itu seperti tentang istilahnya batin, jarang. Palingan kita kalau mangku kunco gitu aja sih dibilang. Iya, ya, paling di kunco ya. Ya, betul. Ada yang mimpin gitu ya. Gitu. Jadi itu sumpah pemutus namanya dalam hukum perdata. Itu untuk membuktikan suatu peristiwa hukum tentang hak, ya, atau metode pembuktian bila masing-masing tanpa alat bukti. Gitu. Kita bersumpah, tapi harus benar-benar yang sebenarnya gitu. Karena itu makan 7 keturunan itu. Misalnya begini, tanah misalnya, bukan kita yang punya tanah, dia yang punya itu, tapi kita ngotot, dia ngotot. Akhirnya supaya kita dapatkan tanah itu, kita yang melakukan gugatan, mengajukan sumpah pemutus. Terjadi sumpah, padahal kan kita tahu bukan kita yang punya hak itu kan. 7 keturunan itu makan itu, hancur nanti. Gitu. Tapi kalau memang benar kita yang punya, diakui sama dia, selamat, tanah kembali gitu. Nanti ada metode itu ya. Menurut dia sih sendiri lebih baik di pura aja, karena juga meskipun yang KTP Buddha jarang yang ke wihara, cenderung yang ke pura, lebih baik kalau gimana misalnya di pura aja, ya nggak masalah begitu. Ya. Nah itu antisipasi soal pembuktian ya. Karena ini bebannya berat ini 3 miliar soalnya. Kalau itu sementara di satu sisi dengan bank lama kita bisa tunda. Saya bisa tunda dari 2020 sampai sekarang. Bank nggak bisa berkutik. Ya. Ingat pasang itu. Orang kalau lihat itu rumah ini kan sore ini buat kayak blender itu ya. Isi mata ayam atau apa kan dua-duanya kan 2 rumah ini kan. Iya, tapi satu pekarangan. Oh gitu, 2 sayap ya. Dua gerbang. Tapi Ya. aktif yang terbang dari satu. Ya. Kalau video mediasi tadi diperlukan nggak sebagai alat? Perlu. direkam. Itu namanya bukti petunjuk. Ya pengakuan dia bahwa memang Iya. dia pakai. Ya ada. Nanti kasih tiangnya. Terima kasih banyak Niki Iya. atas pengabdian yang Oke. Nanti saya lakuin. apa namanya? Kirain enggak ada apa namanya kaitan dengan pihak lain kan, itu kita rujuk Sama banknya. Ya kita dengan bank aja. Kalau kita dengan bank aja, ya kan kayak ini ada tetangga di sini udah disuruh pergi di akhir bulan kemarin nih, datanglah ke sini, ya udah tak undang, baru komunikasi sekali aja udah diam ya sampai sekarang, nggak diganggu lagi. Kayak si Dadong itu nenek dari Tabanan itu. Udah waktu malam itu jam 9:30 udah nggak mau pulang ya, karena besok barang sudah harus dikeluarkan paksa itu. Prosesnya udah harus itu, akhirnya besok suruh jam 9 ini sudah sampai di kantor ya. Bahwa ini gitu. Kita bikinkan kuasa langsung, setelah itu komunikasi dengan Pak. Sampai sekarang dia udah lama itu. Gitu. Nah ini satu kita bertahan dengan melawan Pak. Di sisi lain kita harus menyerang si pen itu gitu. Ya. Nah untuk bisa mulai bertindak, ya minyak perjalanan ini melawan KTP itu keluarkan. Makin kini soalnya stafnya nggak ngantor ya. Iya. Pokoknya pasrahkan kepada Bapak Ya, ya. saya serahkan semua. Serahkan ya Kak Miguel. Kalau tentang rumah itu lama kok, lama. Soalnya kasihan mama kalau datang banknya tuh kebingungan nangis. Nanti tak ada diganggu, dia urusan sama saya gitu. Mama ketakutan dia. Giring diki anu dulu enggak anu. Biru bisa teman hatinya. Ini sudah. Nanti WA ya. Nanti. Yang sendiri pun bapak belum bisa ngasih maaf, cuman yang coba yang
istilahnya mungkin menjalankan karena bintang penampilan mungkin kita sekali mungkin kita boleh Allah begitu. Dan ampun istilahnya sapun dari tahun 2000 yang iringan itu cuman yang ketiban keberubah seperti Diki, cuman dia sih yang kadang-kadang jujur namanya manusia gitu. Yang bilang nyesek yang juga kenapa sih yang sampun iring itu jujur dan bohong ada nangkir dipakai akhirnya cuman yang namanya manusia cuman berpikir yang pun iringan itu nikah seperti ini sudah kemarin dan dosa yang ketiban seperti begini gitu. Cuman istilahnya nikah aset nikah memang yang tidak punya orang tua yang sendiri yang punya kok sampai gara-gara titiang istilahnya sambil mengkendang sematong titiang begitu. Dan lagian sih belum bisa dan belas budi dengan orang tua, cuman mungkin seperti datang bang orang tua sempun ngejar ngeling kengken berbeda kengken ngejar begitu. Sampai terakhir papa jangan almarhum enggak jangan bangko malunan sing tepuk nampol seribu kacang sing tepuk begitu pada. Begini, hidup kita sekarang menjadi karena kita yang dulu kali itu nggak tahu juga seperti apa mungkin dulu kan kita kehidupan kita dulu kan. Nah dengan ditunjuknya Pak Jero sekarang ini oleh beliau yang di atas sebagai orang yang istilahnya terpilih untuk ayah itu ya, tentu bertemunya kita juga bukan sesuatu hal yang biasa kan itu. Ini sudah berkat tuntunan beliau gitu ya. Jadi apapun itu tetap kita syukuri karena semua bersumber dari yang di atas. Yang pun juga sendiri nggak pernah dan orang nikah datang ke rumah dia nggak pernah. Ya. Dia punya Kalau bukan karma kita yang dulu kan mungkin susunan yang kita iring begitu dia berkehendak datang yang ujungnya akan nipu kita mungkin udah stop, beliau stop sehingga nggak sampai ke Pak Jero. Tapi karena peristiwa ini adalah karena dari kita yang dulu yang harus terjadi, sehingga ya tinggal kita mohon solusi. Masa beliau berdiam? Di satu sisi kan karena kita itu putusan pengadilan sekali namanya wajib untuk kita laksanakan sekarang. Ya. Bukan karena kita sekarang iring, lalu karena kita terhapus tidak. Yang dulu tetap, yang sekarang kita perbuatkan untuk nanti. Ya. Kasih sampai di kasus kita mungkin kantor menjalankan karma selain hutang. Cuman kan sekali napi ya mungkin namanya manusia bapak yang bukan pamrih jangan pun asli jangan yang kita sampun. Cuman sekali napi ya istilahnya tidak ada gunanya kita hidup. Kadang sekarang ini adalah ujian. Percaya nggak Pak Jero dengan beliau yang disumsum dan diiring itu? Tinggal kita lihat aja nanti maksudnya. Kan bisa aja dengan diberikan ujian ini bisa ngambul kan? Kamar suci bisa tutup, ngiring kan itu? Tapi kan kita diuji ini. Nah, kemudian dengan bertemunya kita itu adalah bagian dari solusi yang diberikan oleh beliau gitu. Karena contoh urusan dengan ban, tidak semua urusan dengan ban harus ada duit gunanya sekarang. Sebab kalau tidak ada tempat untuk menyampaikan persoalan itu seperti di Budo dan Kami itu yang ada di pikiran Pak Jero dan kita semua adalah urusan dengan ban harus ada duit hari ini. Kalau tidak berarti bisa depresi, banyak orang yang bisa sampai bunuh diri dan sebagainya. Ya, kan itu yang terjadi. Nah inilah tuntunan jalan yang diberikan oleh susunan yang diiring Pak Jero, kemudian bertemu dengan Budo, akhirnya kita bertemu di sini. Bahwa kan saya sudah bilang
sampai 3 tahun masih ada cukup waktu sambil kita selesaikan urusan kita dengan si penipu itu, gitu ya. Dan harapan ya waktu itu Biar dia selesaikan urusannya.